Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di 3R yang ke-34 part 2. Oke. Nah, teman-teman semuanya, para saintis-saintis, para calon saintis, jenis penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada mixed method. Desain penelitian. Nah, apa sih yang membedakan teman-teman dari kuantitatif dan kualitatif? Nah, sebelum masuk lebih dalam ke dalam situ, kita awali dulu nih dengan berdoa dulu teman-teman. Semoga pertemuan kita hari ini berjalan lancar, mendapat ilmu yang berkah, serta mendapat insight-insight pembelajaran yang lebih banyak lagi. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, teman-teman, kabarnya sehat semua kan ini teman-teman? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kembali lagi di Sabtu pagi. Semoga semua pekerjaannya lancar. Semoga yang punya skripsi, tesis segera selesai. Dan semoga semua yang punya tanggungan-tanggungan yang lain dilancarkan semuanya. Oke, kita kembali lagi ke topik utama, yakni kita tadi sedikit saya spill kuantitatif dan kualitatif. Apa sih hubungannya dengan dengan pertemuan kita hari ini? Nah, salah satu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif itu adanya prosedur kontrol intervensi faktor atau variabel yang menentukan performa belajar, teman-teman. Nah, di situ di penelitian kuantitatif itu dijabarkan secara detail bagaimana prosedur penelitiannya itu terjadi agar kita bisa melihat variabel ini efeknya nanti terlihat jelas atau tidak sih, bias atau tidak gitu. Nah, kita kita akan kupas lebih lanjut artikel yang kemarin, terutama fokusnya di prosedur penelitian, dan akan kita bahas di 3R yang ke-34 part 2 kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita lanjut masuk lebih dalam lagi, ada kita minta pengantar dulu dari chief scientist kita, yakni Ibu Endah Retnowati. Eh, Ibu Endah, eh, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik sehat. Saya semangat pagi ini karena saya bisa tadi ngobrol sama Manggala yang lama sudah nggak muncul. Nggih. Alhamdulillah dan tentu saja ketemu dengan semuanya di sini. Senang sekali. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sibuk Ibu. apa dengan Baik. disertasinya? Insya Allah segera, Ibu. Amin. Saya senang Oke, sekali kalau apa mahasiswa itu selalu berprogres. siap, Ibu. Oke, ini saya memberi pengantar ya. Nggih, Ibu, terkait dengan artikel yang kemarin, apa sih pentingnya Ya, prosedur ini, Bu? oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kabarnya baik dan sehat. Ayo yang belum on kamera dulu. Di layar saya lihat ini ada Ibu Ayu Nizama Fauzia. Beliau itu dosen di FBS. Kenalkan teman-teman. Beliau teman dosen di FPS dan tertarik dengan cognitive load theory. Terima kasih, Bu Kita Enda. tahu ya, cognitive load theory tidak hanya untuk pendidikan matematika, tidak hanya untuk pembelajaran problem solving matematika, tetapi juga di berbagai domain. Ill-defined problem solving itu sebetulnya yang apa? Yang belum banyak diteliti juga dan di dalamnya tentang problem solving di bidang seni. Beliau beliau adalah dosen di bidang seni, jadi bagaimana nanti beliau bisa ingin sekali beliau bisa bergabung di penelitian-penelitian cognitive load theory ini. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar dari Bu Ayu penelitian-penelitian tentang musik yang sudah dilakukan berkaitan dengan ini interleaving ya yang mau dibaca artikel hari ini.
lanjutan dari membaca artikel minggu lalu, karena minggu lalu nggak selesai baca artikelnya. Minggu lalu baru ke konsep ya, baru ke konsep pemahaman kita tentang mengapa sih penelitiannya itu dilakukan. Jadi kita belum selesai membaca lebih detail ke bagian prosedur, yaitu bagaimana penelitiannya dilakukan. Minggu yang lalu kita membahas interleaving, yaitu bagaimana strategi belajar yang disarankan oleh ahli psikologi, mungkin di literatur sudah 20 atau 30 tahun yang lalu, bahwa otak kita akan mempunyai daya pikir yang lebih tinggi ketika kita belajar satu hal itu tidak dalam satu waktu, tetapi karena kita selang-selingkan dengan topik yang lain. Jadi misalnya kita belajar matematika, lalu musik, matematika, lalu musik, matematika, lalu musik, daripada full matematika satu minggu itu baru full musik satu minggu. Em, Menurut hasil penelitian, interleaving itu malah yang disarankan karena kemampuan kita untuk memahami lebih dalam karena ada proses membedakan antar topik itu bisa lebih membuat kita mampu untuk mempelajari struktur isinya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana membuat selang-selingnya. Apakah selang-selingnya itu memang topik yang sangat berbeda? Jadi misalnya matematika, musik, bahasa, matematika, musik, bahasa, atau yang sifatnya perbedaannya ada perbedaan tetapi masih dalam satu konsep. Misalnya matematika em, apa topik matematika tentang luas bangun datar terus keliling bangun datar. Luas bangun datar, keliling bangun datar. Kan masih sama-sama tentang bangun datar atau sama-sama tentang luas, tapi luas bangun datar secara terpisah-pisah, kemudian secara terintegrasi atau bagaimana? Jadi model selang-selingnya itu yang seperti apa sih yang baik untuk pembelajaran? Itu yang untuk interleaving. Satu lagi di dalam teori psikologi itu ada belajar itu lebih baik diberi space atau diberi jeda. Nah, mungkin mahasiswa pernah dengar nih em, Pomodoro, strategi Pomodoro. 20 menit belajar, 5 menit jeda dengerin musik gitu kan. Supaya rileks kan. 20 menit lagi belajar, 5 menit dengerin musik Pomodoro. Apakah memang ketika jeda di antara pembelajaran yang kompleks dengan mendengarkan musik, kemampuan berpikir kita, jadi kapasitas working memory kita memang dapat kembali lagi, segar kembali gitu ya. Atau sebetulnya ada jenis musik tertentu untuk mengisi jeda-jeda di antara pembelajaran kompleks itu. Atau malah nggak ada apa-apa. Itu tentang spacing effects. Itu sudah kemarin pernah kita melakukan satu penelitian ya, mahasiswa yang bantu saya mengasisteni saya waktu itu. Cuma artikelnya ini masih ngambang di jurnal sudah setahun. Jadi kita submitnya dari Januari 2024 sampai sekarang belum terbit tapi sudah ditolak di satu jurnal dan sudah masuk di jurnal yang lain. Cuma belum belum accepted. Kita tunggu nanti hasilnya, tapi ya konsep dari penelitian ini itu tadi ya interleaving atau dengan di blok gitu ya. Tapi belum tentang spacing. Nah, itu mungkin ide penelitian untuk lanjutan bisa berkolaborasi mungkin Bu Ayu nanti di bidang musik. Jenis musik apa sih yang bisa mengembalikan kesegaran pikiran kita supaya em, membantu siswa untuk sekarang kan temanya sedang deep learning ya, belajar lebih mendalam, memahami struktur isi dari problem solving supaya kemampuan transfernya juga lebih tinggi. Minggu yang lalu baru konsepnya itu. Jadi sekarang hari ini kita akan baca prosedurnya dari artikel yang em, dipilih. Makasih Feby yang akan membacakan. Coba kita pahami dulu tuh pelaksanaan penelitiannya seperti apa, mulai dari participants. Mari kita baca di sini sampel populasi itu apa sih? Seperti itu ya.
kemudian randomisasi dan seterusnya. Kenapa ada randomisasi? Nah, tadi Pratama Wahyu membuka dengan apa bedanya kuantitatif dan kualitatif, kan? Kalau kuantitatif ada randomisasi eh, untuk eksperimen, kalau untuk survei ada random sampling gitu ya. Kemudian kualitatif itu purposif, jadi memang secara sengaja memilih subjek yang mempunyai karakteristik menjawab tujuan penelitian. Nah, tadi Pratama Wahyu juga sudah menyebut adanya kontrol itu di kuantitatif karena kita mau mencari sebab akibat. Nah, nanti mahasiswa coba ya sambil ingat-ingat mata kuliah metode penelitian dulu ada kuantitatif, kualitatif supaya nanti ketika melakukan penelitian itu tidak sekedar prosedural ya begini aja penelitian tapi tahu betul maknanya. Eksperimen itu mencari sebab akibat dengan mengontrol variabel supaya kita tahu betul bahwa yang mengakibatkan adanya fenomena atau perubahan dalam variabel terikat memang rigid karena prosedur intervensi dari variabel bebasnya. Oke, itu kuantitatif. Kalau kualitatif nggak ada intervensi. Nah, tapi bagaimana ya caranya mendeskripsikan hasil eksperimen dari sebuah situasi sosial kan ini eksperimennya dengan siswa, bukan laboratorium. Sedikit minggu yang lalu sudah kita bahas ya tentang eksperimen laboratorium dan eksperimen di kelas. Dulu saya ingat pertanyaan dari Pak Yanuar. Oke, kita baca terus ya Pak Yanuar, sama-sama kita pahami supaya kita bisa memberikan penjelasan yang cukup rasional yang memadai. Em, Pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan atau membuat interpretasi dengan tepat sesuai dengan kondisi yang memang kita miliki. Ini ada tamu dari jauh, Arifta. Tadi mana ya Arifta ya? Arifta. Oh masih ada. Arifta Nurjana. Halo Arifta, apa kabar? Ada tamu dari jauh juga, Irfan, Halo Bu, Niken. Apa Alhamdulillah. kabar? Lama udah gak ketemu Iya, ya kita pengen ya. ikut tapi pasti udah kelewat Bu. Lupa terus. Kan pagi-pagi Sabtu itu, Lupa iya terus ya. lagi di rumah gitu kan Bu. Terus, aduh lewat gitu. Hmm. Ini mumpung inget, jadi langsung join. Oke, besok kita ingatkan lagi dengan ini ya, dengan gencar. Iya, Oke, terima kasih itu. Kabarnya baik semua ya, Rifta, Irfan. Ini alumni-alumni penelitiannya. Semoga lancar-lancar semua. Mari kita simak. Buat catatan, jika perlu catatan, buat pertanyaan, supaya nanti bisa membantu lebih memahami lagi. Nanti kita diskusikan setelah selesai. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat juga kalau mau. Oke. Semangat terus, terus semangat. Saya mungkin itu dulu untuk sebagai pengantar. Baik, makasih Pratama Wahyu dan Feby, Nindi nggak bisa hadir hari ini ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pratama Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah atas pengantarnya hari ini. Oke, kita sudah memasuki waktu jam 7.57. Nah, biar tidak membuang-buang waktu lebih banyak lagi kita dengan basa-basi yang saya ini, eh, apakah Mbak Feby sudah siap untuk menjelaskan tentang prosedur penelitiannya? Siap, Mas. Oke, yuk teman-teman semuanya kita siapkan second brand-nya, yakni buku catatan. Kita catat poin-poin pentingnya dan kita aplikasikan untuk penelitian lebih lanjut. Dan silahkan Mbak Febri untuk membersamai juga terkait dengan prosedur penelitian dari artikel lanjutan dari kemarin. Monggo. Baik, terima kasih, Mas. Sebelumnya izin share screen ya, Mas. Teman-teman semua. Apakah sudah tampak? Oke, bisa dibesarkan sedikit Mbak. Segini? Sudah cukup? Sedikit lagi. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Wahyu dan Bu Endah Retnawati. Di sini saya akan melanjutkan membaca artikel tentang interleaving, terutama tentang prosedur. Yang pertama itu, sebelum kita masuk ke prosedur, itu kita menyiapkan materi yang mana pada penelitian kali ini dilakukan dengan 2 kali
pengambilan data. Untuk yang pertama itu ada ada matematika dan bahasa. Untuk yang kedua itu adalah pada poin matematika tapi dalam konteks yang berbeda. Nah, untuk materinya sendiri itu di sini disiapkan 2 buklet untuk matematika dan 2 buklet untuk bahasa. Yang mana untuk tes memori kerja bahasanya sendiri itu mencangkup menghafal kata terakhir di setiap kalimat, itu termasuk penyimpanan. Dan yang kedua itu adalah menilai korelasi logis terhadap kalimat. Nah, sedangkan untuk matematikanya itu sendiri itu hampir sama, hanya saja penyajiannya yang berbeda. Nah, di sini siswa diminta untuk menilai apakah ini jawabannya benar atau salah, dan selanjutnya itu siswa menghafal untuk digit pertama, contohnya adalah 3. Ini yang disebut dengan pemrosesan. Nah, untuk prosedurnya sendiri itu pada eksperimen kali ini, yang pertama adalah guru memperkenalkan para peneliti. Selanjutnya, guru juga bukan guru. Selanjutnya itu mendistribusikan surat kesediaan sebagai partisipan dalam eksperimen kali ini. Nah, di sini itu yang pertama adalah untuk persiapannya sendiri itu dilakukan selama 5 menit. Selanjutnya, eh, jadi sebelumnya teman-teman untuk eksperimen kali ini itu dilakukan selama 2 hari. Untuk yang pertama itu hari pertama itu dilakukan dengan peserta diacak. Nah, jadi di sini kita menggunakan 4 kelas eksperimen, di mana dengan desain yaitu matematika language. Terus kelas selanjutnya itu ada language matematika, dan di sini ada matematika language, dan kelas keempat itu ada matematika language matematika. Nah, untuk soalnya sendiri itu, jadi diberikan beberapa soal matematika dan language. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri untuk bentuk soalnya itu ada di Expendik. Nah, yang pertama itu untuk soal matematika, itu siswa diberikan waktu selama 30 menit untuk mempelajari soal matematika. Dan selanjutnya itu juga diberikan 30 menit untuk mempelajari soal language. Jadi dalam satu waktu atau dalam 60 menit pertama itu siswa mempelajari soal matematika dan soal bahasa secara bersamaan tergantung pembagian kelasnya. Nah, setelah 1 jam atau 60 menit, selanjutnya dilakukan yaitu working memory, di mana di sini ada working memory matematika untuk kelas matematika yang awal di sini, dan working untuk kelas matematika untuk semuanya, Mama. Jadi 15 menit pertama itu jedanya dikasih tes working memory matematika. Dan untuk selanjutnya itu adalah 30 menit untuk mengerjakan soal language, untuk kelas matematika language, begitupun seterusnya. Nah, setelah selesai baru dilakukan tes language working memory atau tes memori kerja pada klub bahasa. Nah, ini untuk hari pertama. Sedangkan untuk hari kedua itu dikasih waktu 30 menit untuk matematika dan 30 menit untuk bahasa. Nah, untuk scoringnya sendiri, untuk setiap tes memori kerja bahasa, 1 poin diberikan untuk setiap penilaian yang benar dari korelasi tata bahasa, yaitu skor untuk pemrosesan informasi. Dan poin lain diberikan untuk setiap kata terakhir yang diingat dan benar, yaitu skor untuk penyimpanan informasi. Skor maksimumnya adalah 27 untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi. Untuk tes memori kerja matematika dan bahasa. Untuk tes memori kerja matematika sendiri, 1 poin ditetapkan untuk menghafal digit pertama dan benar, dan 1 poin diberikan untuk 1 poin diberikan untuk penilaian benar dan kesetaraan persamaan. Untuk pos tes matematika di setiap soal dapat diselesaikan melalui 4 langkah. Setiap langkah yang benar dialokasikan 1 poin. Nilai total untuk matematika sendiri ada 16 dari 4 pertanyaan. Untuk tes pasca bahasa 1 poin dialokasikan untuk meringkas paragraf dengan benar. Maksimal itu ada 3, dan 1 poin dialokasikan untuk pertanyaan pemahaman, memberikan maksimum 4 poin untuk setiap bagian. Skor total untuk tes bahasa adalah 8 bagian. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini ya teman-teman, kita bisa lihat
untuk eksperimen pertama untuk hasilnya sendiri. Untuk skor eh, sebelumnya ini kalau dikecilin apakah masih nampak? Terlalu Oh, kecil sih. Terlalu kecil ya, Mas. iya sih, dibesarin lebih baik. Segini kali ya Bu. Segini, segini. Ah, oke. Oke, baik. Untuk tesnya sendiri itu menggunakan ANOVA. Yang pertama untuk skor pemrosesan di mana F sendiri adalah rasio 3,139 itu menghasilkan 0,27. Statistik F menunjukkan perbedaan variansi antar kelompok dengan variansi dalam kelompok. Nilai ini kecil menunjukkan perbedaan antar kelompok sangat kecil. Nah, untuk selanjutnya MSE square atau mean square error itu penyimpanannya sendiri eh, ada 10,5 rata-rata variasi dalam kelompok dan nilai p-value-nya ada 0,85. Nilai p lebih besar dari 0,5 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Dan untuk mu p kuadrat itu ada 0,0006 untuk efek sangat kecil. Variasi dijelaskan oleh perbedaan kelompok. Nah, untuk skor penyimpanan sendiri itu eh, ini untuk skor penyimpanan di mana F rasionya itu sama dengan 0,7. Statistik F kecil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok. Dan MSE-nya itu 39,42. Rata-rata variansi dalam kelompok untuk nilai p-value-nya itu ada 0,92, di mana nilai p jauh lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada efek signifikan. Di mana mu p kuadrat itu ada 0,4, efek saya sangat kecil. Terus selanjutnya untuk analisis analisis biasnya, setelah hasil ANOVA tidak menunjukkan perbedaan signifikan, analisis bias dilakukan untuk memberikan bukti mendukung hipotesis nol, tidak ada perbedaan. Nah, untuk skor penyimpanan sendiri itu ada, maaf, di sini ada BF01 sama dengan 19,6, data 20 kali data 20 kali lebih mungkin mendukung hipotesis nol. Kesimpulannya adalah hasil ini menunjukkan tidak ada bukti kelompok-kelompok perbedaan dalam hal sumber daya memori kerja baik untuk pemrosesan maupun penyimpanan. Untuk hipotesis alternatifnya, ada perbedaan antar kelompok yang tidak didukung oleh data. Dan analisis hipotesis nol artinya semua kelompok memiliki kemampuan pemrosesan dan penyimpanan yang serupa dalam tugas memori kerja. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa ternyata metode interleaving dengan menggunakan dua metode yang berbeda, dua topik yang berbeda, itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena siswa itu sudah pasti bisa membedakan antar kedua topik yang sangat berbeda, di mana matematika dan bahasa tentu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, walaupun pas memori kerjanya itu memiliki metode yang sama. Nah, untuk eksperimen keduanya itu eh, menggunakan untuk metodenya sendiri itu menggunakan desain 2x2. Yang pertama adalah interleaving versus block. Interleaving sendiri yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Enda dan Mas Wahyu bahwa metode pembelajaran yang berganti-gantian, sedangkan blok itu mempelajari satu pelajaran baru diganti ke topik selanjutnya. Dan di sini dengan perbandingan yaitu istirahat dan langsung. Nah, untuk materinya sendiri itu eh, menggunakan sebentar. Untuk hipotesis kedua itu, untuk eksperimen kedua itu, untuk materinya sendiri itu menggunakan 16 slide yang dibuat untuk memperkenalkan konsep dasar yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tentang cara membuat garis tambahan dari geometri. Teorema sudut dapat digunakan untuk mengukur sudut yang tidak diketahui. 4 buklet dirancang untuk dua jenis masalah. Nah, jadi ini nanti untuk materinya bisa kita lihat sendiri ya teman-teman. Nah, untuk prosedurnya sendiri, itu yang pertama kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu karena ini menggunakan materi matematika yang hampir sama. Yang pertama siswa itu
dibagi menjadi 4 kelas sama seperti tadi. Ada kelas interliving langsung, ada kelas interliving dengan delay atau istirahat. Selanjutnya juga ada kelas blok yang secara langsung dan ada kelas blok yang menggunakan istirahat. Jadi di sini kita tetap sama memiliki 4 kelas eksperimen. Nah, karena materinya sama, yaitu kita mulai dengan 20 menit pertama itu untuk mengenalkan konsep dasar pada pembelajaran yang relevan untuk materi selanjutnya. Nah, di sini kita memiliki 3 soal yang baik, memiliki 3 soal matematika yang mirip, yaitu di sini dikategorikan matematika A dan matematika B. Nah, setiap soal itu diberikan waktu 3 menit. Nah, untuk kelas yang tidak ada istirahat itu mengerjakan soal selama 3 menit semuanya sama. Namun setelah 9 menit pertama itu langsung dilanjutkan ke soal selanjutnya yang di sini. Sedangkan untuk yang rest yang mendapatkan istirahat itu diberikan waktu 20 menit untuk istirahat. Nah, setelah semuanya selesai sesuai prosedur, selanjutnya itu diberikan 15 menit untuk melakukan tes working memori matematika dan 20 menit itu untuk post test matematikanya sendiri. Nah, untuk scoringnya sendiri itu sama seperti di eksperimen pertama, yang mana jika jawaban benar itu dikasih 1 poin. Nah, untuk hasilnya sendiri, jadi di sini kan tadi ada 2 ya teman-teman, dua dua yang dibandingkan. Yang pertama itu antara interleaving dan block, yang selanjutnya adalah langsung dan istirahat. Nah, untuk hasilnya sendiri itu yang pertama untuk working memory test secara processing, yaitu dengan design interleaving versus message dikalikan dengan test time atau ini secara langsung dan secara tertunda. Itu menunjukkan untuk F-nya 1 dan 111 itu hasilnya 2,7. Statistik F menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam penskoran perolehan antara desain, interleaving, dan message. Selanjutnya untuk MSE-nya sendiri itu 56,15. Rata-rata kesalahan kuadrat mean square error-nya yang mencerminkan variabilitas dalam data. Untuk p-value-nya sendiri itu ada 0,1, di mana nilai P lebih besar dari 0,5 sehingga tidak ada signifikan secara statistik. Sedangkan untuk mu partisipal kuadratnya itu ada 0,024. Untuk effect size-nya kecil, hanya 2,4%. Variasi skor perolehan dijelaskan oleh desain pembelajaran. Sedangkan untuk BF-nya sendiri, BF 01-nya sama dengan 1,34. Itu skor Bayesian menunjukkan data sedikit lebih mendukung hipotesis 0. Artinya tidak ada efek desain dibandingkan hipotesis alternatif ada desain. Nah, untuk strong memory-nya sendiri, yaitu interleaving versus message dengan langsung dan delay. Ini tetap sama menggunakan ANOVA untuk perhitungannya. Nah, untuk yang ini, maaf ya teman-teman tadi terlewat. Untuk yang ini, untuk waktu pengujian, untuk waktunya sendiri, itu yang pertama untuk F-nya itu statistik F menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Ternyata baik waktunya juga tidak menunjukkan efek yang signifikan. Terus selanjutnya untuk MSE-nya sendiri itu sama dengan hasil sebelumnya mencerminkan variabel data. Untuk P-nya sendiri yaitu 0,51. Nilai P lebih besar dari 0 sehingga tidak ada signifikan secara statistik, dan N-nya sendiri yaitu 0,004. Itu untuk ukuran size kecil dan dijelaskan oleh waktu pengujian, sehingga faktor Bayesian maaf teman-teman saya salah baca. Untuk yang waktu pengujian ya saya ulangi teman-teman. Yang pertama itu 1,1 di mana sama dengan 0,86 menunjukkan F tidak ada interaksi signifikan antara desain pembelajaran dan waktunya. Sedangkan untuk MSE-nya sendiri itu ada 56,15. Itu variabel data tetap konsisten. Untuk p-value-nya 0,36, nilai lebih besar dari 0,5 sehingga
interaksi tidak signifikan secara statistik, dan dan mu partisialnya itu 0,008. Itu ukuran efek sangat kecil, hanya 0,8. Variansi dijelaskan oleh interaksi. Dan untuk BF 01-nya itu sama dengan 20. Faktor Bayesian menunjukkan data 20 kali lebih mendukung hipotesis 0 dibanding dengan hipotesis alternatif. Artinya, sangat kecil kemungkinan ada interaksi antara desain pembelajaran dan waktu pengujian. Nah, kesimpulannya, satu, yang pertama, untuk desain pembelajaran interleaving versus message atau block, tidak mempengaruhi skor pemrosesan secara signifikan. Dan dua, yaitu berdasarkan waktu, segera dan tertunda juga skor memperoleh secara tidak signifikan juga. Nah, terus selanjutnya, data lebih mendukung hipotesis 0 menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti dalam skor pemrosesan berdasarkan hasil desain pembelajaran atau waktu pengujian. Nah, untuk memori kerjanya sendiri, untuk tes memori kerja penyimpanan atau strong itu sama. Untuk efek desainnya itu diperoleh 0,11. Itu ada efek desain signifikan, artinya terdapat perbedaan skor penyimpanan dan desain interleaving dan message atau block. Sedangkan MSE-nya sendiri itu eh, hasilnya sama dengan 33,61. Rata-rata keseluruhan kuadrat, mean square error-nya itu menunjukkan variabel data. Untuk mu partisipal kuadratnya itu ada 0,057. Ukuran efek size sangat kecil, ukuran efek size sedang, sehingga 5,7% varian skor penyimpanan dijelaskan oleh desain pembelajaran. Dan untuk BF01-nya itu sama dengan 5,2. Faktor Bayesian menunjukkan data 5 kali lebih mendukung hipotesis 0, namun hasil signifikan secara statistik mengindikasikan adanya perbedaan yang bermakna atau adanya perbedaan yang cukup signifikan. Nah, untuk waktunya sendiri, baik langsung maupun istirahat, itu yang pertama untuk F-nya sendiri itu hasilnya adalah 8,28, dan nilai p-value-nya itu ada 0,005, yang artinya efek waktu pengujian signifikan, artinya terdapat perbedaan skor penyimpanan antara pengujian segera dan tertunda. Nah, untuk mu partisipal kuadratnya itu hasilnya sama dengan 0,069. Ukuran efek size kecil hingga sedang dengan 6,9%, variansi dijelaskan oleh pengujian. Untuk BF 01-nya sama dengan 1,4. Itu faktor Bayesian menunjukkan data sedikit lebih mendukung hipotesis 0, namun hasil signifikan secara statistik menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Nah, untuk interaksi desain dan waktu pengujiannya, itu untuk F sama dengan 1,111 sama dengan 13,39, di mana p-value kecil dari 0,1, artinya interaksi signifikan antara efek desain pembelajaran, perbedaan tergantung pada waktu pengujian. Sedangkan untuk mu partisipal kuadratnya itu sama dengan 0,108, ukuran efek sedang dengan 10,8%, variansi dijelaskan oleh interaksi. Dan untuk BF01-nya itu sama dengan 48. Faktor Bayesian mendukung hipotesis 0, namun interaksi signifikan secara statistik menunjukkan hipotesis nyata. Nah, untuk efek sederhananya, simple efeknya itu untuk pengujian langsung itu di mana T 54 sama dengan min 4,77 ini, di mana p-value-nya kurang dari 0,1, untuk D-nya sama dengan 1,8. Itu menunjukkan interleaving penyebabkan skor penyimpanan lebih rendah dibanding dengan message atau block. Untuk efek besar D sama dengan 1,08 menunjukkan perbedaan yang sangat nyata atau signifikan. Sehingga BF01 sama dengan 0,1, itu data 100 kali lebih mendukung hipotesis alternatif. Artinya interleaving memiliki efek yang signifikan pada
pengujian segera atau tidak ada istirahat. Untuk pengujian tertunda itu di mana P 57 dengan hasil 0,72 dan P itu 0,48 di mana D sama dengan 0,56 itu tidak ada perbedaan signifikan antara interleaving dan block. Untuk ukuran efeknya kecil sehingga D sama dengan 56 tetapi tidak signifikan. Nah, untuk BF01 sama dengan 142,9 itu data 143 kali lebih mendukung hipotesis nol, menunjukkan tidak ada perbedaan nyata pada pengujian tertunda. Kesimpulannya, yang pertama itu untuk efek desain antara interleaving dan block dan waktu pengujian segera dan tertunda, keduanya signifikan secara terpisah. Yang kedua, ada interaksi signifikan yang menunjukkan bahwa efek desain perbedaan tergantung pada waktu pengujian. Untuk faktor Bayesian itu menunjukkan dukungan kuat untuk hipotesis alternatif pada pengujian segera dan didukung kuat dengan hipotesis nol untuk pengujian tertunda. Hasil ini menunjukkan bahwa desain interleaving mungkin lebih menantang dalam waktu jangka pendek, tetapi tidak terdapat terdapat dampak negatif pada penyimpanan jangka panjang. Nah, untuk soal hipotesisnya, untuk hasil post testnya sendiri, itu untuk efek desain antara interleaving dan block, itu yang pertama ada F dengan hasilnya yaitu 0,477. Itu efek desain signifikan, artinya ada perbedaan antara desain interleaving dan block. Sedangkan untuk N partisial kuadratnya itu ukuran efek size-nya kecil, di mana hanya 4,1% varian skor pasca tes dijelaskan dengan desain pembelajaran. Nah, sehingga BF 1,3 BF01 sama dengan 1,3 itu faktor Bayesian menunjukkan data sedikit lebih mendukung hipotesis nol dibanding alternatif. Namun secara statistik hasil ini signifikan, mengindikasi bahwa desain interleaving mengungguli desain block. Artinya interleaving jauh lebih baik daripada metode pembelajaran dengan block. Kesimpulan. Nah, untuk efek pengujian waktu segeranya itu sendiri, untuk pengujian waktu itu kan tadi ada langsung dan dengan istirahat. Untuk yang F-nya itu sendiri, efek waktu pengujian signifikan artinya ada perbedaan antara pengujian segera dan pengujian tertunda. Untuk mu partisial kuadratnya itu hasilnya sama dengan 0,036 dan BF-nya itu sama dengan 1,7. Kalau untuk mu-nya ini sendiri, mu partisipannya sendiri itu ukuran size-nya sangat kecil, sedangkan untuk faktor Bayesiannya itu menunjukkan data sedikit mendukung hipotesis nol dibanding alternatif, namun hasil signifikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu efek desain waktu. Untuk yang desain waktu pengujian itu, yang pertama itu ada perbedaan untuk mu-nya sendiri itu hasilnya 0,001, ukuran efek sangat kecil, variasi dijelaskan oleh interaksi. Untuk BF-nya itu sama dengan 0,33, yang ini 0,33. Faktor Bayesian mendukung 3 kali lebih hipotesis nol. Untuk penjelasan tambahannya mungkin faktor Bayesian satu, meskipun Bayesian analisis menunjukkan nilai yang sedikit mendukung hipotesis nol, namun hasil signifikan secara statistik tetap valid karena didukung oleh ukuran sampel besar. Untuk efek kecil, itu efek yang ditemukan memang ada, tetapi dampak relatif kecil sehingga efek memungkinkan tidak terlalu besar dalam situasi praktisnya. Jadi kesimpulan akhirnya sendiri itu yang pertama, desain interleaving jauh lebih efektif dibanding dengan metode pembelajaran blok. Untuk pengujian waktunya sendiri, pengujian waktu segera itu menghasilkan skor yang lebih tinggi dibanding pengujian waktu tertunda. Terus selanjutnya lagi yang terakhir, tidak ada hubungan signifikan antara desain pembelajaran dan waktu ujian. Nah, untuk pembahasannya sendiri,
Yang pertama yaitu menggunakan materi pembelajaran yang berbeda yang membutuhkan solusi serupa menghasilkan efek interleaving konvensional. Itu untuk H3-nya. Selain itu, bagian penyimpanan dari uji memori hasil kerja menunjukkan bahwa kelompok yang diselingi menghabiskan diselang-seling atau metode interleaving itu eh, menghasilkan lebih banyak sumber daya memori kerja daripada yang di blok itu untuk H4 yang ditunjukkan dengan pengujian langsung tetapi tidak dengan tertunda pengujian. Menurut hipotesis terpisah sumber daya memori kerja, bahwa perbedaan skor memori kerja menghilangkan skor memori yang tertunda karena periode istirahat harusnya memungkinkan pemulihan sumber daya memori kerja, menghilangkan perbedaan apapun, meningkatkan penimpisan sumber daya memori kerja oleh kelompok interleaving ketika dilakukan pengujian segera tanpa istirahat menunjukkan peningkatan beban kognitif pada kelompok ini dibanding dengan kelompok yang diblokir. Eh, Peningkatan beban kognitif harus menghasilkan penipisan sumber daya memori kerja. Oleh karena itu, hasil mendukung hipotesis percobaan kedua. Karena penipisan sumber daya memori kerja berkorelasi positif dengan tingkat beban kognitif intrinsik. Oleh karena itu, penipisan sumber daya memori kerja yang lebih tinggi menunjukkan tingkat beban kognitif intrinsik yang lebih tinggi. Peneliti menyarankan bahwa interleaving meningkatkan beban kognitif intrinsik sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan penipisan sumber daya memori kerja. Untuk alasan yang sama bahwa variabilitas meningkatkan beban kognitif. Peserta didik perlu belajar mengenali perbedaan dan persamaan antara kedua jenis permasalahan pembelajaran. Perbedaan mana yang tidak penting ketika pemecahan masalah dan persamaan mana yang penting. Keduanya jenis permasalahan yang dibutuhkan untuk solusi yang sama. Uh, Mencoba untuk belajar mendeteksi kesamaan kritis dan perbedaan yang tidak relevan serta belajar bagaimana menghasilkan solusi serupa untuk masalah yang tidak terlihat serupa adalah kegiatan yang cenderung terlibat ketika dihadapkan dengan interleaving, tetapi cenderung tidak terlibat ketika dihadapkan dengan metode blok yang mengakibatkan peningkatan beban kognitif intrinsik saat interleaving. Jika faktor yang sama menghasilkan efek variabilitas, interleaving dapat mengakibatkan peningkatan beban kognitif intrinsik yang sama untuk alasan yang sama dengan meningkatkan variabilitas. Jika demikian, efek interleaving berkaitan erat dengan efek variabilitas dan keduanya terjadi karena alasan teori beban kognitif yang sama. Untuk kesimpulan umumnya, berdasarkan Oke, eksperimen. mohon Ah, maaf Mbak Feby, mohon maaf saya potong sebentar sebelum oh, general discussion gitu ya. ah, eh ada beberapa istilah lagi ya, salah satunya yang kemarin kita sudah bahas bahwasanya yang kayak beban kognitif itu sama aja muatan kognitif oh ya. iya, Tadi hmm, masih terulang kembali nggih. iya, Dan ada baik. beberapa istilah yang secara statistika cara bacanya agak sedikit berbeda gitu ya. Hmm, Sadar nggak Mbak Feby? Tadi salahnya punya di mana? Mohon maaf nih saya potong baru sekarang. iya, Oke, berarti maksudnya Pratama Wahyu adalah coba kita lihat lagi ke atas artikel oh, halaman sebelumnya. Kita baca pelan-pelan gitu ya maksudnya ya hmm, Pratama Oke, Wahyu. Ya eksperimen satu dari eksperimen satu. Oke. Apa dulu Pratama Wahyu? Statistik. kita ke Eh, statistiknya dulu saja. Statistiknya dulu. Yang Oke, hasil yang tadi pelan-pelan. ada mean square error dan lain-lain itu Mbak Feby yang mana? Oke, stop Nah, di oke, sini. kita coba di sini ya Mbak. hmm, Oke, eh, Ibu atau Oke, kita ini mungkin yang belum baca artikelnya atau yang minggu yang lalu nggak ikut bisa kayak aduh ini apa ya langsung statistik. Tapi saya bantu bacakan. Jadi nanti saya jelaskan ya. Ini baca-baca dulu.
Two ANOVAs were conducted to analyze the processing and storage scores separately. Jadi ada dua ANOVA yang dilakukan. ANOVA untuk variabel terikat processing scores, jadi kemampuan working memory untuk memproses, dan ANOVA untuk storage, kemampuan working memory untuk menahan informasi atau menyimpan informasi secara short term ya. Separately, berarti ada dua ANOVA, nggak pakai MANOVA. Jadi meskipun ada dua variabel terikat di sini, artikel ini melakukan analisisnya memakai dua ANOVA. Jadi bukan satu kali MANOVA, meskipun ada dua variabel terikat. Oke. ANOVA itu disebut juga uji F ya. F itu bukan nggak langsung rasio seperti rasio konsep pada umumnya. Jadi tadi VB menyebutnya rasio gitu ya. Oke, nilai F gitu aja. 3 dan 139 ini DF, derajat kebebasan. Degree of freedoms. 139 ini dihitung dari sampelnya. Jumlah sampelnya berapa dikurangi dengan banyaknya variabel yang diteliti. Oke. MSE mean squared error menunjukkan kuadrat kesalahan ya, kuadrat galat ya, rata-rata kuadrat galat. Jadi semakin kecil semakin baik karena mean squared error menunjukkan seberapa jauh deviasi antara nilai-nilai yang kita peroleh secara empirik dengan model yang kita prediksikan. Jadi semakin kecil rata-rata kesalahannya semakin baik. P ini nilai signifikansi, jadi probability, peluang kita bisa menolak hipotesis nolnya. Ini partial eta square bacanya bukan apa tadi, Mu. Baby? Kamu bacanya Miu. Ingat-ingat ya, bacanya apa? Pak, seperti huruf N ekornya panjang itu Miu. Ada P-nya itu partial. Jadi partial eta squared. Ini menunjukkan effect size-nya. Oke, semakin besar semakin baik kalau yang ini karena semakin besar berarti menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan semakin besar. Kalau P ini kita pakai standar 0,05. Jadi kalau kurang dari 0,05 maka peluang untuk menolak hipotesis nol menjadi lebih tinggi untuk kita bisa menerima hipotesis alternatifnya. Nah, di sini ada sesuatu yang baru yang belum ada di artikel-artikel yang sebelumnya kita baca, yaitu BF01, faktor bias. Jadi Bayesian factors ini memperkuat nilai ini, memperkuat nilai P. Jadi kalau P-nya lebih dari 0,05, maka bias factorsnya juga akan semakin naik, semakin tinggi. Jadi di sini 12,2 berarti 12 kali kita lebih yakin bahwa kita bisa menolak hipotesis, bisa ini 0,05 ya, bahwa kita bisa menerima berarti tidak menolak hipotesis nolnya, H nolnya. Kalau H nolnya tidak ditolak berarti ya kita tidak menggunakan hipotesis alternatifnya ya. Kita tujuannya ini kan kita pakai hipotesis nolnya yang kita kita harapkan untuk ditolak. Jadi nilai BF01 ini untuk memperkuat nilai P. Ini yang sebelumnya mungkin di artikel-artikel sebelumnya yang belum pernah kita baca. Ini ngitungnya pakai apa Bu? Pakai SPSS bisa. Atau pakai software yang lain, pakai R, pakai JASP juga bisa. Apa untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti secara terpisah. Oke. Ini tentang statistiknya ya. Jadi tidak menggunakan MANOVA meskipun variabel terikatnya lebih dari satu, tetapi menggunakan ANOVA secara bertahap. Nah, kalau di artikel yang saya baca sudah saya beri tanda-tanda, mungkin saya boleh enggak Baby memotong untuk membantu membaca. Ya, kalau gitu berarti di gantian share screen-nya. Oke, saya mau menunjukkan, ini kan tadi Feby menjelaskan pada kita semua ada kayak storage processing itu apa sih gitu kan ya?
barangkali itu apa membingungkan. Saya mau menunjukkan pada semuanya instrumennya seperti apa. Kan gini ya, tadi Feby sudah menjelaskan pada kita semua bahwa sampelnya ada 140, kan? Kemudian 143, maaf. Kemudian semuanya kelas 7. Kelas 7 berarti usianya sekitar 13 tahun, ada 75 female. Jadi mahasiswa nanti kalau nulis bab 3, jangan lupa ada rata-rata usia participants-nya. Oke. Kenapa ini 75 perempuan ditulis tetapi sisanya berapa ya? 143 dikurangi 75 laki-laki nggak ditulis. Biar tidak redundant. Nah, biar membuat pembacanya mikir kan ya. Kalau perempuannya 75 berarti kan sudah jelas yang laki-lakinya 143 dikurangi 75. Ya, ingat lagi, orang yang membaca artikel jurnal itu bukan sembarangan. Mereka akademisi. Jadi apa kita nggak terlalu menggurui pembaca ya. Oke, kemudian diacak ke 4 kelompok. They were randomly assigned to 4 groups. Artinya di sini ada proses randomisasi ke dalam 4 grup. Nah, prosesnya gimana sih di sekolah itu kan sudah ada kelas kelas ini ya, kelas 7A, 7B, 7C, gitu, 7D. Nah, dari kelas-kelas tersebut kemudian diacak ulang membentuk kelas-kelas baru sebanyak 4 sesuai dengan kelompok eksperimennya, yaitu kelompok MMLL, satu blok matematika, satu blok bahasa, kelompok LLMM. Nah, ini kan ini ya, counterpart namanya supaya seimbang yang dibandingkan. Kalau blok matematika dengan blok bahasa dengan blok matematika. Jadi eh, supaya eksperimen kita hasilnya lebih mudah diinterpretasikan, kelompok-kelompok eksperimen yang disusun itu baiknya yang saling berlawanan. Gitu. Kalau begitu nanti kita bisa lebih mudah untuk menginterpretasikan hasilnya. Kok ada di kelas ini tapi tidak ada di kelas ini ya? Karena ada jelas perbedaannya antar kelas seperti apa. Kemudian ada kelas MLML, ada kelas LMLM. Jadi topik yang dipelajari dalam pembelajaran saat itu dengan urutan seperti ini. Oke, ini kemudian materialnya matematikanya tentang geometri, kemudian yang bahasa tentang summary, yang language-nya tentang summary itu saya sudah tunjukkan work example-nya di 3R hari Sabtu yang lalu. Ini sudah ditulis. Cara menulisnya seperti ini ya. Besok kalau ini apa yang sedang menulis artikel, ini cara menulisnya seperti ini. Participants dijelaskan berapa banyak, demografiknya seperti apa, pembagiannya bagaimana. Lebih detail lagi dari ini lebih bagus. Materialsnya itu materinya tentang apa, topiknya, kemudian ada lampiran. Nah, di sini ada language working memory test dan mathematics working memory test. Nah, tesnya seperti apa? Ini yang belum pernah kita tunjukkan ya. Saya mau menunjukkan tesnya seperti ini untuk yang language working memory test. Jadi kan tadi gini, siswa belajar matematika, bahasa, atau matematika, bahasa, lalu ada working memory depletion test. Jadi kalau sudah bisa mengerjakan ini atau nilai dari tes kemampuan membacanya ini tinggi, berarti working memory-nya ini masih kuat menahan banyak informasi. Kalau sedikit berarti mengalami depletion. Depletion itu mengalami pengurangan kapasitas. Tesnya tuh seperti apa sih? Tesnya seperti ini. Jadi nanti siswa akan diminta untuk membaca kalimat ini. Ibu memasak sayur. Kalimat pertama. Kalimat kedua, adik duduk di pintu. Apa yang dilakukan ketika kalimat-kalimat ini ditunjukkan? Siswanya diminta untuk menentukan em, menentukan
kata pertama dari kalimat satu adalah ibu, kemudian bukan kata pertama, kata terakhir ya. Kata terakhir dari kalimat satu adalah sayur, kemudian ibu memasak sayur, itu sebuah kalimat yang logis atau enggak? Oke, berarti ini kalimatnya logis, berarti diingat-ingat, oh benar, kata terakhirnya sayur, diingat-ingat sayur. Kalimat satu benar dan sayur. Kalimat kedua, adik duduk di pintu. Itu kan nggak logis ya? Salah. Salah dan kata terakhirnya pintu. Salah dan pintu. Lalu siswa diminta mengisi di lembar jawab seperti ini. Kalau yang bahasa berarti kata terakhir yang diingat tadi apa? Sayur, pintu. Berarti benar, salah. Siswa diminta untuk mengisi seperti ini. Kalau yang matematika, ini ya, mengingat di layar akan tertulis kesamaan-kesamaan seperti ini. 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Siswa diminta mikir, 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 itu betul atau salah? Betul. Betul atau salah, Feb? Febi mengalami depletion nggak ya? Betul. Dan yang diingat kata angka pertamanya adalah 3. Jadi kalau muncul 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10, siswa diminta ingat-ingat 3 betul. 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8, ingat 5 dan salah. Itu terus lalu siswa diberi lembar jawab. Lembar jawabnya seperti ini ditulis manual. Pakai pensil atau pulpen. Ini working memory depletion test. Soalnya seperti ini. Jadi, kenapa soalnya seperti ini? Ya, untuk ini apa mengetahui apakah siswa masih bisa menghandle benar-benar problem solving yang tidak terduga sebelumnya kan karena materi matematikanya kan tentang topik yang baru dan ini juga sesuatu yang sebetulnya diketahui tetapi untuk melakukan penghitungan seperti ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Ini contoh tesnya. Nah, tadi ada storage dan ada processing. Processing itu menentukan benar dan salah. Storage itu menyimpan yang angka pertama atau kata terakhir yang diingat. Itu storage. Jadi dari satu tes ini dilakukannya bagaimana? Dipresentasikan di kelas pakai proyektor. Anak-anak perhatikan layar, kemudian mengisi di kertas tadi. Betul, salah, dan angka pertama yang diingat atau kata terakhir yang diingat. Nah, dari satu lembar jawab ini tadi, ini tuh ada 2 data yang kita rekam. Data yang tentang mengingat itu yang storage. Data yang benar dan salah itu yang processing. Oke, sampai sini clear? Dari satu tes kita bisa menghasilkan 2 jenis data. Variabel terikat. Balik lagi ke artikel ya. Jadi itu tadi untuk working memory testnya. Di sini ada penjelasannya seperti ini, ada penjumlahan gitu ya. Alpha Kronbach-nya juga dihitung, jadi ada ininya apa reliabilitasnya. Oke, yang language ada reliabilitasnya nggak ya? Harusnya ada ya. Kamu menemukan nggak? Oh ini, keduanya dihitung bersama-sama. Internal consistency of the working memory test including mathematics and language digabung, Kronbach alfanya 0,69. Oke, kalau dipisah ini ya, kalau dipisah alfa Kronbach-nya 0,85 dan untuk language 0,61 untuk mathematics test. Oh, ini untuk post testnya. Oke. Sampai di sini untuk instrumen sudah jelas. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut membacakan bagian selanjutnya. Oke, poin pentingnya apa nanti? Dari bagaimana mendeskripsikan sampel.
Kemudian yang kedua, bagaimana mendeskripsikan prosedur tesnya. Untuk kalau prosedur tentang intervensinya tadi Feby sudah menjelaskan, prosedur tesnya ada working memory depletion test dan ada post test. Ya, tesnya itu seperti tadi, dari satu lembar jawab bisa ada 2 data. Untuk post testnya ya ada penilaian post test sendiri. Jadi ada tes working memory dan ada tes tentang isi matematika dan tes isi bahasa. Pak Yanur mau tanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Indah, mumpung pas membahas masalah tadi variabel terikat di artikel ini kan 2 variabel terikat, tetapi masing-masing dengan ANOVA, tapi tidak dijelaskan kenapa kok tidak menggunakan MANOVA. Ini jujur masih terngiang-ngiang ketika membaca buku-buku statistik kan selalu diceritakan bahwa kalau variabel terikatnya lebih dari 1 melakukan pengujian beberapa kali, artinya alfanya kan bertambah. Misalnya ANOVA yang pertama alfanya 5%, terus ANOVA lagi 5%, berarti alfanya kan bukan 5%, tetapi bertambah. Termasuk misalnya uji T yang berulang-ulang, berarti kan alfanya bertambah. Nah, di beberapa artikel kan tidak menjelaskan Y-nya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di artikel-artikel yang sudah tertulis itu jarang menuliskan uji-uji prasyarat ya Bu? Maksudnya untuk bisa dilakukan uji F itu kan dia harus normality, harus homogeneity itu, tapi kok tidak disajikan di artikel, apa memang itu diasumsikan saja begitu atau seperti apa gitu? Itu saja sementara itu dulu Bu, maksudnya yang masih menjadi apa ya, Iya. berkecambuk di pikiran. Dan mahasiswa pada saat ujian tesis, disertasi, skripsi juga ditanya seperti itu ya. Kenapa pakainya multiple ANOVAs, bukan pakai MANOVA sekaligus? Nah, tentang hal ini sudah kita bahas berkali-kali sebetulnya. Saya jadi ingat Ibrahim sebetulnya dulu yang bertugas untuk membacakan artikel, kapan kita pakai MANOVA atau multiple ANOVAs, apa perbedaannya. eh, Kalau menurut bacaan saya, nanti kita ulas lagi ya, kita pakai referensi, kita baca referensi khusus tentang ANOVA dan MANOVA, dan di artikel ini nggak dituliskan ya, kenapa dia pilih ANOVA dan follow up testnya pakai uji T. Di sini tidak menyebutkan kenapa tidak memakai MANOVA. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Januar, di sini nggak ada penjelasan mengapa dia pilihnya pakai ANOVA bukan pakai MANOVA, padahal ada beberapa variabel terikat. Hafalan kita di kuliah-kuliah statistik, kalau variabel terikatnya lebih dari 1 dan variabel bebasnya lebih dari 2 atau lebih, maka kita pakai MANOVA gitu kan. Oh, variabel bebasnya hanya 1 pun juga bisa pakai MANOVA. Jadi variabel terikatnya lebih dari 1 kita pakai MANOVA. Tidak melihat karakteristik dari variabel terikatnya yang seperti apa. Justru kalau menurut saya biasnya lebih galatnya terkumpul ketika ada di MANOVA. Kalau di ANOVA dipisah-pisah, malah alfanya malah bisa lebih tepat untuk variabel terikat itu saja. Di sini tidak membahas intercollinearity dari variabel-variabel terikatnya. Mungkin itu jawaban singkatnya, dan menurut saya lebih sederhana ketika kita dapat menjelaskan per variabel terikat. Karena di sini tidak ada tujuan untuk mengaitkan antara variabel terikat satu dengan variabel terikat lain sebagai sebuah situasi yang simultan untuk dipengaruhi bersama-sama oleh variabel bebasnya. Gitu. Kalau menurut saya gitu, kembali lagi tadi di awal banget, eksperimen itu kan untuk kita bagaimana bisa mendeskripsikan sebab akibat gitu ya. Causal effect, tidak sekedar korelasi hubungan antara variabel-variabel, tetapi bagaimana variabel-variabel ini saling menjadi sebab dan akibat untuk kita bisa menjelaskan dengan atau menginterpretasikan dengan lebih jelas mana yang menjadi penyebab, mana yang menjadi penyebab dari variabel-variabel terikat yang kita ukur.
Justru kalau menurut saya, dengan menganalisis secara terpisah, interpretasinya, justifikasinya bisa lebih clear, lebih bersih daripada ketika disajikan bersama-sama secara simultan. Dan tentang asumsi, nah ada artikel yang menyebutkan secara eksplisit asumsinya gitu ya, normalitasnya, homogenitasnya, dan seterusnya. Ada dua hal di sini. Yang pertama, pemahaman bahwa uji F, uji T sifatnya robust. Kemudian kita bisa melihat dari besaran MSE dan F yang diperoleh untuk memprediksi bagaimana disparitas data yang diperoleh, tanpa secara eksplisit menyebutkan normalitas dan homogenitas. Kembali lagi, sifat dari uji F-nya itu yang robust. Tetapi kalau kita pahami dari angka-angka nilai F, nilai MSE, ini kita bisa sebetulnya secara abstrak membayangkan sebaran datanya. Akan lebih sempurna memang jika di dalam artikel-artikel disebutkan normalitas dan homogenitas, tetapi para ilmuwan sudah lebih cenderung memahami tentang sifat robustnya itu dan membaca data melalui penyajian F dan MSE. Oleh karena itu, sesuai dengan APA Manual Publications, ketika kita melakukan uji F, hasilnya, penyajian hasil statistiknya, please write down as detail as possible. Jadi yang ditulis bukan hanya P-nya saja atau F-nya saja, tetapi tulis juga DF dan MSE-nya. Untuk apa? Supaya pembaca bisa memprediksi ini deviasinya seperti apa sih dari hasil statistik, dari penghitungan empiricalnya dibandingkan dengan standar normalnya, prediksi idealnya. Nah, di situ kita bisa sebetulnya mendeskripsikan tentang normalitas dan homogenitas. Sedikit yang saya ketahui tentang itu, saya masih perlu belajar lagi. Meskipun mungkin lebih sempurna ya sesuai dengan buku statistik gitu ya. Kalau disebutkan juga normalitas dan homogenitas. Tapi poin pentingnya karena kita pakai uji F dan uji T sebetulnya bukan di situ. Kita tentu saja gini ya, yang menulis artikel dan yang membaca artikel ini kan akademisi kebanyakan. Sehingga ketika kita melakukan analisis data seperti ini, kita dipercaya sebagai seorang ilmuwan yang memahami statistik. Oleh karena itu, tanpa mengatakan normalitas, homogenitas, ketika kita melakukan analisis data, kita selalu memperhatikan apakah data kita mengalami kemiringan, kemencengan, keruncingan, atau tidak. Jadi di sini ada apa ya? Ada ini ya. Selain tadi dengan membaca nilai F, nilai MSE, ini kita sudah bisa mendeskripsikan situasi data di balik layar. Di 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 kalangan para ilmuwan ini sudah nggak ada trust issue gitulah, nggak percaya gitu ya. Ya itu sudah sesuatu yang wajar dilakukan tanpa harus dikatakan, tanpa harus disuruh untuk memeriksa apakah data kita sebarannya baik. Jadi nggak ada trust issue. Itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh ilmuwan di balik layar sebagai etika seorang ilmuwan untuk menyajikan data statistik, maka kamu pasti cek dulu meskipun tidak tertulis secara eksplisit. Itu etika sebagai seorang ilmuwan yang menggunakan pendekatan statistik meskipun tidak menuliskan secara eksplisit, itu pasti harusnya dikerjakan, memeriksa datanya apakah ada yang outliers, ada yang melenceng banget sehingga mempengaruhi data secara keseluruhan dan seterusnya. Meskipun ya itu tadi tidak dituliskan, reviewer nggak meminta untuk menuliskan secara eksplisit di sini. Jadi itu beberapa alasan kenapa tidak tertulis di kebanyakan artikel, dan artikel yang kita baca ini juga artikel Scopus tier atas dengan proses review yang panjang-panjang, reviewernya juga banyak gitu ya. Kenapa mereka tidak sampai sedetil itu? Jadi memang ya malah kita katakan
kemampuan analisisnya lebih kemampuan membaca hasil analisisnya lebih mendalam karena tanpa dikatakan normalitasnya dia tahu kalau ini datanya ini bagus. Itu jadi tanpa mendeskripsikan contoh analogi ya, tanpa mendeskripsikan mata, hidung dan bibirnya dia sudah tahu kalau itu cantik. Gitu ya, pertama Wahyu yang baru saja mengaplikasikan ilmu cantik gitu ya. Sudah saya jawab dua-duanya ya. Udah ya, tentang kenapa pakai Sudah, Bu. ANOVA Sudah. bertahap, Ya. bukan sekaligus, karena itu kerangka berpikirnya akan berbeda, pakai MANOVA atau pakai ANOVA. Oke? Jadi secara teoritiknya juga akan berbeda ya kalau mau pakai MANOVA atau pakai ANOVA. Kemudian uji asumsi. Ya, nggak ada trust issue. Gampangnya gitu ya. Dan bisa dibaca dari HLF. Jadi makanya uji T pun, nggak hanya uji F ya, uji T pun follow up test ada nggak ya uji T di sini? Juga nulisnya juga derajat kebebasan juga ditulis ya. T-nya, hasil T-nya berapa itu juga ditulis. Somewhere lah di sini mungkin ada. Tambahan lagi, selain tadi faktor bias untuk memperkuat nilai P, jadi penghitungannya sampai double-double ya. Ada P, ada BF. Ada lagi yaitu penghitungan tentang power analysis. Mana? Oh ini, power analysis. Power analysis itu untuk memastikan apakah kita dengan sampel yang kita miliki, effect size yang kita miliki nanti itu memang bisa mendeskripsikan sebab akibat sejumlah effect size yang akan kita hitung. Kemudian di sini ada ethics gitu ya. Ethics penelitian ini oke. Oke. Pak Yanuar, PR untuk Pak Yanuar deh. Cari artikelnya nanti Pak Yanuar yang membacakan ya kenapa pakai ANOVA, multiple ANOVA bukan pakai MANOVA. Nanti dijadwalkan. Sampai sini Siap. ya. Sampai sini gimana? Mau tambah pertanyaan atau mau lanjut untuk ke yang tes-tesnya? Oke. Oke, kalau sudah nggak ini lagi, akan saya jadi kesimpulan dari artikel ini tuh apa sih gitu kan ya? Ternyata gini ya, ini mungkin mahasiswa yang melakukan eksperimen dan ternyata hasil penelitiannya hipotesisnya tidak ada yang diterima ya. Jadi hipotesis nolnya semuanya tidak ditolak gitu kan. Jadi P-nya semuanya lebih dari 0,05. Ini biasanya mahasiswa langsung hibernasi, menghilang. Ini pengamatan saya beberapa tahun. Mahasiswa yang menganalisis data, aduh kok ternyata hasilnya tidak sesuai teorinya, biasanya menghilang. Ini loh contoh eksperimen 1 itu P-nya itu di atas 0,05. Di atas 0,5. Mana lagi? Di atas 0,05. Di atas 0,05. Terus, nih, cuma ini aja. Ini di atas 0,05. Oke, tidak perlu menghilang. Ya, ayo siapa nih yang hasil analisisnya nilai P-nya lebih dari 0,05 nggak perlu menghilang. Itu menjadi bahan diskusi. Kenapa? Kok tidak terjadi seperti teorinya? Jadi di eksperimen yang pertama ini kan kita membandingkan M dan L. Jadi belajar bahasa dan matematika, matematika satu blok, bahasa satu blok, atau bahasa dulu satu blok, baru matematika satu blok, atau matematika bahasa, atau bahasa matematika bahasa matematika. Ternyata tidak ada perbedaan signifikan di secara pola yang sama di hampir semua variabel terikatnya, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau membuat interleaving dan interleavingnya selang-selingnya itu matematika dan language yaitu dua topik yang sangat-sangat berbeda, itu nggak ada bedanya dengan kalau dipelajari secara blok.
Oke, jadi kalau di eksperimen satu kesimpulannya begitu ya kan ya Feby ya? Hmm. Jadi interleaving, selang-seling, jadi strategi yang disarankan oleh para ahli psikologi, strategi belajar, itu dibuat selang-seling kalau itu language, mathematics, atau kalau yang lain, tadi saya sempat memberi contoh musik ya gitu tadi. Jadi belajar matematika, lalu musik, atau matematika satu blok selesai, baru musik satu blok selesai. Berdasarkan data ini, nggak ada perbedaan signifikan. Jadi mau belajarnya kalian sukanya mau berganti-ganti atau satu blok, kalau materinya sangat-sangat berbeda, silahkan. Sama-sama baik. Simpulannya gitu, jadi sama-sama baik ternyata. Ditinjau dari working memory depletion-nya, jadi apa kemampuan untuk masih menahan menggunakan short term memorinya atau kemampuan untuk memproses tambahan tugas. Kemudian dari post testnya juga tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Jika 8, 8, 7, 8 mirip-mirip kan? Standar deviasinya juga sekian. Language juga 6, 7, 6, 6 gitu kan. Standar deviasinya juga sekian. Oke, jadi nggak usah khawatir jadwal pelajaran di sekolah itu kan pagi matematika, agak siang dikit IPA, ganti lagi IPS, ternyata nggak apa-apa. Kalau mau satu hari blok matematika, satu hari blok bahasa, satu hari blok IPA. Oke, nah ini eksperimen satu. Perubahannya di eksperimen kedua, oke, perubahannya di eksperimen kedua, materinya sama-sama matematika, tetapi em, secara prosedur matematikanya itu ada perbedaan. Secara konsep sama, jadi basic konsepnya itu sama, tetapi secara prosedur menyelesaikan matematikanya ada perbedaan. Jadi semuanya matematika. Jadi kalau mungkin di musik itu ya barangkali topik pertama kunci G, kunci G terus kunci F gitu ya. Kunci G terus kunci F, kunci G terus kunci F mungkin kayak gitu ya. Bisa Kalau di pengenalan nada, pengenalan notasi. mungkin begitu ya. Jadi sama-sama musik, Oke. tetapi topiknya agak tipis-tipis, ada beda tipis gitu ya. Nah, gimana sih cara mempelajarinya? Baiknya diselang-seling atau di blok. Ini yang sistem blok, ini yang sistem diselang-seling. Dari hasil penelitian ini, gimana hasilnya? Coba kita lihat dulu. Di sini ada istilah immediate dan delayed. Nah, yang ini testing time. Jadi kapan memberikan post testnya? Post testnya ada yang diberikan langsung setelah selesai pembelajaran, itu namanya immediate. Post testnya ada yang diberikan delay itu satu hari setelahnya atau kapan ya saya lupa. Delaynya berapa hari setelahnya ya, Feb ya? Dia cuman ini Bu, 20 menit kalau yang kedua ini. Kalau yang Oh, pertama oke. itu dia 2 hari penelitian. Kalau ini cuma sehari. Sehari. Oke, jadi hari berikutnya gitu ya. Ya. Jadi eh, yang immediate itu 20 langsung setelah selesai ada break sebentar. Kemudian yang delayed itu hari berikutnya. Oke, somewhere di sini ya. Em, nah, ternyata post test dengan penjadwalan yang berbeda itu juga bisa menjadi variabel terikat. Faktor bisa menjadi bisa menjadi variabel bebas, bisa menjadi faktor. Jadi di dalam eksperimen kedua setelah itu tadi ya memilih topiknya yang interleaving dengan tes langsung nilainya untuk yang working memory testnya segini dan segini. Yang blok dengan hasil tes langsung nilainya segini dan segini. Delay testing itu sehari setelahnya gitu ya. Nilainya seperti ini dan seperti ini. Oke. Ini rata-rata dan standar deviasi. Oke, teman-teman, cara membuat tabelnya, perhatikan ya. Ini kemarin ada yang menulis bab 4, beberapa ada yang revisi tabel. Oke, perhatikan itu.
Kemudian post-testnya itu tes kemampuan pemecahan masalah. Yang interleaving immediate 3, yang block immediate sekian. Oke, kita lihat dari hasilnya. Em, F, MS, EP udah kita bahas ya. BF ini menjelaskan tentang P-nya. Ini tidak ada perbedaan signifikan. Ini tidak ada perbedaan signifikan lagi. Ini tidak ada perbedaan signifikan. Jadi kalau kalian eksperimen, kok hasilnya tidak ada perbedaan signifikan, sekali lagi apa? Nggak usah menghilang. Justru malah langsung ayo kita diskusikan. Kenapa tidak ada perbedaan signifikan? Gitu ya. Saya agak trauma dengan mahasiswa yang menghilang. Tolong dong nanti jangan pada menghilang. Kemudian, nah, mulai di sini di working memory storage-nya ada perbedaan signifikan. Di sini, di sini. Ada perbedaan signifikan di working memory test yang storage, tetapi tidak ada yang di processing ya. Jadi, ternyata setelah siswa belajar dengan periode tertentu, mereka masih ada kapasitas di dalam pikirannya untuk menyimpan, jadi mengingat tadi ya, mengingat kata-kata atau mengingat angka pertama dari random banget kesamaan-kesamaan yang diberikan pada saat working memory test. Dan di storage ya, di storage itu yang di sini ya, storage. Nah, ini kan kelihatan banget toh. Ini 44, yang di sini 51. Kelihatan kan bedanya? Besar kan? Tapi beda rata-rata belum tentu itu memang berbeda kalau belum ada uji inferensinya. Dari uji inferensinya ini saya bacakan. Saya bacakan mulai di sini ya. The significant interactions was followed by simple effect test. Simple effect testnya pakai uji T. For the immediate testing groups, ternyata ada salah ketik teman-teman. Saya baru menyadari ketika membaca artikel ini ulang. For the immediate testing groups, interleaving depleted working memory resource to a greater extent than blocking. Kita ulang lagi ya. Saya ganti warnanya. Jadi apa ya? Jadi hijau yang ini ya. Ini kalimat yang saya baca. Mari kita baca bareng-bareng. Nih. For the immediate testing groups, nih ya, yang hijau, interleaving depleted to a greater extent than blocking. Depleted itu artinya justru malah mengalami penurunan kapasitas working memory yang interleaving dibandingkan block. Ini salah tulis karena setelah kita lihat ke sini, oh bener deh, storage ya. Oh tadi saya lihatnya di processing, jadi di storage ya. Berarti interleaving storage-nya itu malah jadi lebih rendah daripada yang block ya. Yang block 51. Jadi yang interleaving setelah mereka belajar, kemampuan untuk masih bisa menyimpan itu 44,32. Kalau yang blok kemampuan masih menyimpannya lebih tinggi 51,07 di sini. For immediate testing groups, interleaving depleted working memory resource to a greater extent than blocking. Karena apa? Yang interleaving nilainya lebih rendah. Berarti depleted, kemampuan menyimpannya lebih menurun. Karena nilai storage-nya lebih rendah, berarti kemampuan mengingatnya lebih menurun daripada yang block. Ternyata yang block itu masih bisa menyimpan atau kemampuan berpikirnya masih bisa dipakai untuk menyimpan lebih tinggi daripada yang interleaved. Okay. Suggesting the data were about ini kan,
ada perbedaan signifikan, jadi BF01-nya juga dihitung untuk memperkuat ini P-nya kurang dari 0,001. D ini effect size-nya 1,08, tinggi. D, Cohen's D. Kalau ujinya uji T, effect size-nya pakai D. Bisa dihitung pakai kalkulator. Nanti di Google aja, di Google di web statistik. For delay testing groups, there was no significant difference. Delay test. Yang delay test itu kan yang ini. Delay testing nomor 2 dan nomor 4, 45 dan 44 itu tidak ada perbedaan signifikan. Itu suggesting the data were about 143 times more likely under the null hypothesis. Berarti menerima hipotesis nolnya, bukan hipotesis ini. Nah, tetapi di post testnya di sini ada signifikan nih BF-nya 1,3 tapi 1,3 kali interleaved outperforms the block design. Tetapi pada saat tes kemampuan pemecahan masalah yang dari interleaving nilainya lebih tinggi dari yang block. Jadi 3,07 untuk interleaving nilai post testnya. Kalau untuk yang block nilai post testnya 2,45. Jadi secara tes kemampuan pemecahan masalah itu nilainya lebih tinggi daripada yang block. Oke. Jadi kalau diukur kemampuan menyimpan, interleaving itu kemampuan menyimpannya menurun. Tetapi kemampuan problem solvingnya lebih tinggi. Ulang ya. Kemampuan working memory-nya menurun setelah proses pembelajaran. Tetapi setelah proses pembelajaran, kemampuan problem solving-nya lebih tinggi daripada yang blocked. Nah, di dalam cognitive load theory, ini artinya ada intrinsic cognitive load yang tinggi pada saat interleaving. Tetapi intrinsic cognitive load yang tinggi ini sifatnya produktif, sifatnya germane cognitive load, sifatnya membantu siswa untuk memahami isi materi dengan lebih baik. Karena intrinsic cognitive load-nya tinggi, maka working memory-nya mengalami depletion lebih jauh, lebih rendah. Jadi kapasitas working memory-nya menjadi lebih turun. Kenapa? Karena dipakai untuk intrinsic cognitive load yang sifatnya produktif untuk memahami. Untuk memahami. Berarti kan intrinsic cognitive load-nya bersifat produktif. Germane cognitive load kata lainnya. Buktinya apa? Kemampuan pemecahan masalahnya lebih baik. Ini kan interleave nilainya lebih tinggi daripada yang blocked. Oke, karena secara data ternyata interleaving untuk materi yang selang-selingnya adalah materi yang sama konsepnya, tetapi beda prosedur, jadi sama-sama matematika. Jadi kalau dalam pembelajaran satu waktu itu satu blok semuanya matematika, berdasarkan data ini lebih baik divariasikan A, B, A, B, A, B. Meskipun siswa mengalami working memory depletions, tapi itu karena working memory-nya dioptimalkan untuk memahami isi matematikanya, bukan untuk extraneous cognitive load. Oleh karena itu, simpulan dari penelitian ini, interleaving yang berpengaruh baik adalah interleaving yang materinya sama-sama matematika, sama-sama satu domain, tetapi diselang-seling dengan topik yang konsepnya sama meskipun prosedurnya berbeda. Jadi, visually distinct problems but required identical solutions. Jadi secara gambar geometrinya beda, tetapi sebetulnya teorema-teorema yang dipakai eh, secara konsep untuk menemukan sudutnya itu sama, tetapi secara teorema yang dipakai itu berbeda. Karena gambarnya berbeda, tapi secara konsep kan sama-sama tentang sudut. Itu
Karena seperti itu yang lebih baik, jadi interleavingnya yang lebih baik itu yang seperti itu, maka selang-seling yang seperti itu tadi di dalam cognitive load theory itu disebut dengan variability effect. Jadi secara interpretasi akhir, major interpretation-nya, strategi belajar interleaving yang disarankan oleh ahli psikologi itu yang berhasil adalah yang menerapkan prinsip variability effect. Jadi, the same cognitive mechanisms suggest that interleaving effects is related to variability effects. Kalau mau strategi belajar kalian itu efektif dengan menerapkan interleaving, sebaiknya interleavingnya adalah satu domain dengan konsep yang sama, tapi temukan masalah-masalah yang secara prosedur berbeda. Dengan demikian, siswa atau kalian bisa bisa memahami struktur problem solvingnya, struktur isi materinya dengan lebih baik. Memahami struktur isi materi karena harus membedakan discriminate the topics itu akan memerlukan cognitive load yang tinggi sehingga mengalami working memory depletions, tetapi akan mengalami produktivitas yang tinggi juga karena kemampuan problem solvingnya akan menjadi lebih baik. Tuh, jadi ini working memory-nya ya. Jadi di contoh materinya ini sama-sama matematika, sama-sama sudut. Ini type A menentukan sudut ini, yang ini menentukan sudut ini. Tapi sama-sama tentang sudut. Sama-sama tentang sudut ya berarti sama-sama tentang membuat konfigurasi garis-garis. Dan sama-sama ini tentang segitiga. Ini kan kalau ini diperpanjang kan jadi segitiga. Ini kalau ini diperpanjang sama-sama jadi segitiga. Jadi secara konsep sama. Tetapi secara prosedur ini ada garis sejajar, maka ada berseberangan, bersepihak dan seterusnya. Kalau yang ini cenderung menggunakan sudut dalam segi empat, segitiga. Meskipun bisa juga ini pakai garis sejajar dan transversal. Oke. Saya stop share. Itu penjelasannya. Lebih detailnya gimana? Jadi lebih jelas secara prosedur atau gimana? Arifta, angkat tangan. Ibu boleh bertanya Ya. Kak? Tadi sebenarnya menarik sekali ya Bu, yang menginspirasi sekali. Tapi saya masih bingung tentang sampling. Mungkin pernah dibahas, tapi saya nggak ikut mungkin ya terkait dengan penelitian eksperimen ini. Kalau misalnya samplingnya itu bukan randomisasi, misalnya pakainya random sampling atau purposive, itu gimana Bu? Jadi nggak ada randomisasi ya. Iya, Tetapi ada karena kalau kelas-kelas eksperimen nggak? kelas eksperimen dan kelas kontrol, tapi langsung menggunakan kelas yang ada di sekolah gitu. Yang pertama gini, tujuan dari eksperimen kan kita mau mencari sebab akibat kan. Ya, Iya, bisa nggak mengontrol variabel bebas yang kita mau tahu apakah variabel bebas kita ini menjadi penyebab variabel terikat tanpa ada randomisasi. Tanpa ada randomisasi, kelas di sekolah itu kan kita tahu ya, faktor yang menyebabkan siswa berhasil belajar itu ada banyak sekali. Misalnya, paginya sarapan atau enggak? Oke. Kedua, mungkin em, ada yang sedang sedih, ada yang sedang senang, ada yang sedang excited, ada yang biasa-biasa aja. Itu mungkin faktor psikologis yang mempengaruhi belajar kan. Belajar juga dipengaruhi oleh mungkin kemampuan awal siswa, faktor kognitif siswa. Apakah kita tahu betul bahwa kedua kelas yang tidak em, kita pilih secara tidak kita randomisasi itu memang setara atau enggak? Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar
bisa juga ruangannya ber-AC dan tidak ber-AC, mungkin ya. Atau bisa juga ada yang ber-AC, belum tentu loh itu menjadi menjadi pendukung atau apalagi ya faktor yang mempengaruhi belajar ya. Ya, gurunya, kebiasaan di kelas, ada teman yang apa ekstrovert gitu kan, teman yang suka ngajak ngomong gitu ya. Keberadaan itu, kemudian apalagi ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian ketika kita memilih kelas-kelas yang sudah jadi di sekolah, kita tidak tahu persis pengalaman belajar siswa sebelumnya di kelas kedua kelas tersebut. Oke. Kemudian di kelas yang pertama kita terapkan metode yang pertama, di kelas yang kedua kita terapkan metode yang kedua gitu ya. Atau yang di kelas yang kedua diterapkan metode yang biasanya dipakai oleh sekolah itu. Bagaimana bisa meyakinkan bahwa yang menjadi penyebab jika nantinya ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara kedua kelas itu adalah dari variabel yang kita miliki, bukan dari kondisi awal yang sudah ada di kelas itu. Itu concerns yang perlu kita angkat ketika kita tidak melakukan randomisasi. Nah, ada yang kemudian menggunakan pretest. Jadi mengambil pretest di kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Jadi yang diperhatikan hanya yang diperhatikan kondisi awal yang diperhatikan. Tadi kan pertanyaan saya kan, apakah bisa yakin bahwa tidak ada pengaruh kondisi awal dari kedua kelas itu kalau kedua kelas itu tidak dilakukan randomisasi. Ada yang kemudian mengambil pretest. Jadi pretest di kelas pertama, pretest di kelas kedua dengan isi pretest yang sama, lalu dilakukan uji beda. Apakah ada perbedaan dari hasil pretest itu di kelompok 1 dan kelompok 2, di kelas 1 dan kelas kedua. Pretestnya ada yang pretest kemampuan kognitif, jadi entah itu apa ya soal-soal lah isinya dan kemampuan problem solving awalnya sebelum dilakukan intervensi. Ada pretest yang berkaitan dengan mungkin persepsi dia tentang motivasi belajarnya atau persepsi tentang self efficacy-nya atau pretest-pretest yang lain. Itu bisa dipakai sebagai covariat kalau memang ada perbedaan yang signifikan dari kedua kelas tersebut. Oke. Mungkin kalau minggu yang lalu kita bahasnya ada kuasi eksperimen ya dan laboratori eksperimen. Nah, em, dari covariat covariat itu bisa kita pakai untuk menjelaskan peneliti lebih cenderung menggunakan randomisasi daripada menggunakan kelas-kelas yang sudah ada untuk apa? Untuk bisa mengontrol lebih banyak variabel-variabel yang diteliti. Dengan adanya randomisasi, tadi kan ada pengaruh misalkan siswanya termotivasi belajar atau tidak dari aspek motivasi, dari aspek secara fisik, secara psikologis gitu. Dengan adanya randomisasi, artinya dari kelas 7A yang sudah ada, itu kita acak, kita bagi jadi 2, dan kelas 7B juga kita acak, kita bagi jadi 2, maka peluang untuk kita bisa menjelaskan dengan apa ya dengan lebih meyakinkan bahwa memang yang mempengaruhi ya variabel yang masuk dalam prosedur penelitian kita itu peluangnya jadi lebih tinggi. Kredibilitas validitas ya. Validitas eksternalnya bisa lebih tinggi ketika kita melakukan randomisasi. Meskipun kadang-kadang kita dalam situasi yang kita nggak bisa melakukan randomisasi, tapi kita menggunakan kelas-kelas yang sudah ada.
Jika terpaksanya melakukan itu pakai kelas-kelas yang sudah ada, maka deskripsi kondisi awal sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Dan jika memang ada perbedaan kondisi awal, pakai itu sebagai covariat. Covariat, jadi bukan ANOVA tapi ANCOVA, analisis covariat. Pun karena kita penelitiannya di situasi sosial ya, di dunia persekolahan itu sudah melakukan randomisasi pun masih memungkinkan ada pengaruh-pengaruh yang tidak bisa kita kontrol. Jadi dengan adanya pretest-pretest yang dilakukan sebelum intervensi, itu bisa membantu kita menjelaskan tentang perbedaan antara kelas-kelas eksperimen yang kita bandingkan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kan, untuk mengetahui penyebab terjadinya variabel terikat itu, apakah memang karena atau dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel bebas yang kita terapkan di dalam prosedur eksperimen. Jadi intinya adalah apakah kita bisa menyajikan data empirik, menyajikan sebuah prosedur yang ketat di dalam proses eksperimennya supaya dapat menjelaskan, menarik kesimpulan atau menginterpretasikan bahwa yang membuat kemampuan pemecahan masalahnya lebih tinggi kelas ini dibandingkan kelas lain ya karena variabel bebas yang kita kerjakan, bukan karena variabel lainnya. Mungkin itu penjelasannya Arifta. Gimana kalau menurutmu? Ya, paham Bu. Berarti yang penting itu ya, takutnya nanti sebenarnya ini tuh pengaruhnya dari kondisi awal siswa atau memang karena perlakuan yang diberikan gitu ya. Jadi perlu dipastikan di awal bahwa kalau misalnya menggunakan kelas yang ada, ya itu memang apa kondisi siswanya sama gitu ya. Tapi sulit untuk membuktikan itu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Nanti seperti itu bisa dimasukkan di pembahasan bagian akhir. Jadi kan ada keterbatasan penelitian ya. Keterbatasan penelitian itu mendeskripsikan apa-apa yang bukan kesalahan penelitian ya, tetapi yang tidak dilakukan di dalam penelitian itu. Supaya nanti bisa untuk follow up research. Jadi untuk penelitian selanjutnya, kalau mau lebih mendapatkan penjelasan yang lebih detail, penjelasan yang dari perspektif yang berbeda, maka gunakan prosedur yang belum dilakukan di dalam eksperimen yang dilaporkan dalam penelitian itu. Mungkin solusinya bisa ke situ, meskipun yang namanya argumentasi tentu saja perlu didukung dengan referensi. Nanti bisa diperkuat pakai referensi-referensi atau mungkin memang diungkapkan saja apa adanya bahwa dalam prosedur penelitian ini peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan randomisasi. Namun demikian untuk mengantisipasi gitu kan. Untuk mengantisipasi bahwa atau untuk dapat menjelaskan bahwa memang hasil pengukuran variabel terikat ini sekian besar nya dipengaruhi oleh variabel bebas, maka ada covariat dan seterusnya. Pengukuran tentang power analysis, pengukuran tentang effect size, pengukuran Bayesian factors, itu bisa membantu untuk memperkuat interpretasi dari hasil statistik yang dilakukan. Ya, Gitu. ya, Bu. Terima kasih. Tapi yang lebih penting lagi adalah penelitiannya diselesaikan dan ditulis. Wah, ini alhamdulillah. Sudah sampai sini dari tadi yang dibaca oleh Feby dan saya bantu bacakan ulang. Gimana nih teman-teman? Gimana Pratama Wahyu? Kamu sendiri punya sesuatu yang mau disampaikan? Eh, banyak sekali informasi hari ini yang masuk ya Bu ya. Mulai dari ada ya tentang konsep dari interleavingnya sendiri. Interleaving apa sih yang membedakan interleaving dengan variability? Kemarin kita agak sedikit bingung, tapi ternyata memang seperti itu udah lebih jelas lagi. Terus kemarin di awal pertemuan minggu lalu kita juga bertanya bagaimana sebenarnya interleaving yang bagus untuk dilakukan dan
ini kesimpulannya kita sudah tahu bahwasanya interleaving yang bagus adalah yang menerapkan prinsip variability effect agar siswa itu terbiasa dengan problem solvingnya. Terus kita juga belajar banyak statistika di sini. Kalau memang kita tidak signifikan di situ, kita bisa menguatkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya hipotesis alternatif itu dengan menggunakan bias factor. Kita juga bisa menggunakan apa tadi ya? Saya lupa tadi di bawah-bawah tadi ada banyak sekali. Effect size. Nggak effect size tapi yang power analysis ya Bu ya kalau nggak salah tadi. Power analysis untuk memastikan bahwa sampel kita mencukupi. Nggak power analysis, effect size dan lain-lain. Nah, tadi saya sempat bingung apa yang membedakan effect size dengan bias factor karena dua-duanya sama-sama untuk efek. Kalau bias factor itu kan memperkuat, sedangkan effect size itu melihat seberapa kuat gitu ya Bu ya. Ya, ya. Nggak. Effect size untuk mendeskripsikan seberapa besar faktornya. Kemudian kalau BF-nya itu untuk melihat nilai P-nya itu untuk memperkuat interpretasi kita bahwa memang nilai P-nya itu kecil atau besar gitu ya, untuk menolak Nggak. hipotesis nol atau untuk tidak menolak hipotesis nol. Oke. Terus untuk saat ini saya malah terpikirkan ini Bu, ketika kita tadi menggunakan tes yang working memory depletion effect, yang untuk memproses storage and processing, itu kan tadi mengingat sama memproses. Tapi kalau saya analisis ulang lagi, ketika siswa memproses angka, menghitung angka, siswa itu juga menghafalkan berapa sih jawabannya yang dia proses gitu. Nah, jadi tidak murni processing, tapi juga processing plus storaging. Yang satunya storage murni, yang satunya processing and storaging. Nah, kalau saya tuh tadi baru ada ide sendiri sih, Bu. Kalau semisal kita diberikan untuk depletion test ini ya, Bu ya. Kalau semisal kita berikan hanya satu angka atau dua angka dulu, terus nanti siswa itu menghitung, tapi menghitungnya tuh langsung dijawab. Di prosesnya tuh langsung dijawab. Terus nanti sama seperti yang kita lakukan itu, terus setelah bertingkat nanti ada dua angka yang dihitung, dua angka yang diproses. Tapi yang diproses itu nggak diingat-ingat, cuman langsung dia jawab di saat itu juga. Setelah itu baru muncul yang mengingatnya. Nah, itu bagaimana? Apakah nanti hasilnya sama atau berbeda? Atau sudah ada, Bu? Saya belum menemukan kalau yang itu. Em, saya baru punya working memory depletion testnya baru itu aja. Baru yang Saya ini belum saja ya, punya Bu yang. ya. Jadi ini bertahapnya itu kan ini ya kan ada 2 kesamaan, 3 kesamaan, 4 kesamaan. Saya screen lagi ya. Oke. Mengingatkan yang dulu itu. Yang kita miliki kan jadi 2 kesamaan. Ya tadi kan memproses ada mengingatnya juga gitu kan. Tapi kan cenderung memproses yang di ini. Ya Oh meskipun iya. ya perlu diingat-ingat lah 2 itu berapa, 3 itu berapa ya memang perlu. Tapi kan lebih cenderung di sana ada kegiatan memproses. Tapi kak storage nggak ada memproses sama sekali, simply remembering. Eh, itu ini tahapannya kalau di yang sudah saya punyai ini bertahap dua, dua, 2 kalimat gitu, terus bertahap ke 3 kalimat, bertahap ke 4 kalimat. Kalau yang kesamaannya tadi berubah-ubah gitu ya, oh iya ya, itu saya eh Oke. Jadi dari awal itu kan cuma di ditampilkan angka, disuruh mengingat saja, gitu kan. Nah, nanti di yang slide selanjutnya itu beneran yang memproses ini benar atau salah gitu langsung dicatat di sini. Atau kalau nggak malah eh, tanpa angkanya langsung tanpa oh mengucapkan berapa terpisah, saja. benar-benar terpisah storage dan processing. Oke, oke. Ah, ini sengaja dibarengkan supaya tingkat kompleksitasnya jadi tinggi. Hmm, oke, oke. Kompleksitasnya jadi tinggi. Kamu merasa tingkat kompleksitasnya jadi tinggi nggak? Ini kalau Tinggi, Bu. tinggi kan, kita Oke. coba ya. Oke, kita coba. Em, baik, kita coba working memory depletion test untuk semuanya. Gimana? Pada saat soalnya ditunjukkan di layar, jawabannya jangan ditulis ya, jadi hanya pakai otak untuk memprosesnya. Tapi nanti ketika saya beri perintah tulis, baru ditulis. Jadi coba ya. Jadi di working memory depletion test, em, ini yang matematika dulu.
Tes kemampuan mengingat dan menghitung segera dimulai. Konsentrasi, jangan menulis sebelum ada perintah. Ini jalan sendiri ya. Akan diberikan dua kesamaan. Oke, ingat-ingat angka pertama dan ini benar atau salah. Kesamaan kedua, angka pertama dan betul atau salah. Oke, sekarang tulis angka pertama yang diingat betul atau salah di kertas yang sudah dimiliki. Kunci jawabannya untuk kesamaan pertama ini betul, angka pertamanya 6, ini salah, angka pertamanya 9. Nah, ketika bersama-sama seperti itu kan lebih rumit daripada satu per satu. Jadi memang sengaja kayak dibuat harus konsentrasi. Lagi ya, kesamaan satu. Ingat angka pertama dan ini betul atau salah. Kesamaan kedua, ingat angka pertama dan ini betul atau salah. Kemudian tulis di lembarnya. Boleh ditulis dulu angka pertamanya atau betul dan salahnya. Karena ada di kertas kan, boleh salah satu. Kunci jawabannya kan 8, kemudian betul, dan 3, dan juga betul. Itu kemudian 3 kesamaan, 3 kali yang dilakukan, dan 4 kesamaan berikutnya seterusnya. Kalau yang bahasa apa yang diingat adalah betul atau salahnya, tetap logis atau tidak logisnya, dan kata terakhir yang diingat. Jadi langsung contoh ya, dipraktekkan, diberikan 2 kalimat seperti ini. Perhatikan, ini betul atau salah, dan ingat kata yang terakhir. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Oke, betul atau salah kalimat pertama? Dan kalimat kedua tadi, kata terakhir yang diingat apa? Kandang. Anak laki-laki membuka kandang. Kandang yang diingat ya. Dan ini logis ya, berarti betul. Kan kadang bisa dibuka. Kalimat yang kedua, anak-anak bermain sayuran. Kan salah, main sayuran bukan untuk mainan. Jadi salah dan sayuran. Itu 2 kalimat, lalu 3 kalimat, dan seterusnya. Dua kalimat, terus 3 kalimat, 3 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, 4 kalimat. Mobil membeli tiket kan salah. Tiket yang diingat. Dan ini jalannya ini berapa detik ya? Saya lupa. Ini sudah di timer dan ada kalibrasinya. Saya lupa berapa detik ya. Cara melihat timernya itu gimana ya? Eh, Itu Bu, 5 detik. oke, ini ya 0,0 ya 5 detik. Ini bidang psikologi kognitif yang mengembangkan tes-tes seperti itu. Saya dapat tesnya juga dari teman dari Chris dari Chili. Sekarang dia sudah di Birmingham University, bidangnya psikologi kognitif. Jadi kita kolaborasi eh, bidang psikologi kognitif dan desain pembelajaran. Jadi yang concernnya di working memory. Dari Birmingham University tahun depan Cognitive Load Theory Conference di Birmingham University. Ayo yang pengen ke London, simpan nabung dari sekarang 20 juta berangkat pesawatnya. Tahun 2027 di UNY ya. Nah, siapkan Yang hasil di UN-nya Bu Indah. ya di UNY. Betul, 2027 nanti um, kita ketemu para ahlinya. Oke. Ya, oke, Ibu, terima kasih atas materi hari ini. Terima kasih juga Mbak Feby telah membersamai kita. Dan apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada komentar atau ada keinginan request atau apa mungkin? Ini yang disertasinya tentang variability interleaving Bunila juga ya. Bunila. Halo Bunila. Oke. Feby angkat tangan tuh. Oke, Mbak Feby, silahkan.
Ibu saya ingin bertanya, untuk kan kalau untuk penyampaian materinya itu ini ya Bu, berselang-seling gitu yang interleaving. Nah, untuk post testnya itu sendiri, apakah tetap berselang-seling dengan 4 kelas eksperimen itu atau semuanya menggunakan blok itu? Semuanya menggunakan yang tradisional di blok biasa. Tradisionalnya kan kalau di buku-buku matematika, soal tes itu kan kita memberikannya satu blok gitu kan ya. Oh, baik. Oh, Dan baik. post testnya sama ya, setara ya. Oh, Sama baik. persis antar kelompok eksperimen ya. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Wih, nggak terasa loh, hampir 2 jam. Luar biasa. Baca satu artikel ya, bagian prosedur yang aja. Oke. Cukup menarik pembahasannya juga dan banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Oke. Eh, tidak ada yang mau dibahas lebih lanjut, tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di 3R yang ke-35. Insya Allah tetap masih ada, mohon ditunggu saja. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk meramaikan kegiatan 3R ini. Terima kasih juga untuk pembicara, narasumber kita yakni Mbak Febri dan tentunya chief scientist kita Ibu Endah Retnawati yang menengahi dan melengkapi semua hal yang ada. Dan kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya Alhamdulillahirrabbilalamin. mohon maaf. Saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Mas Wahyu, Kak. Ibu.